Saya lihat statusnya Gus Fuad menarik di dalam komunitas itu. Dia menyanggah hadis yang kita sampaikan bahwasanya itu hadis palsu. Beliau tidak terima. Saya di bawah lebih muda daripada Gus Fuad Plerat. Kalaupun beliau adalah cucu daripada Sunan Ampel, kita sampaikan sekali lagi, saya mohon maaf. Kembali teatrikal, si Pahim Benteng Akidah meminta maaf kepada Gus Fuad Plerat setelah berulang kali menghina, mengejek, bahkan menyesat-nyesatkan. Kini dengan mudah meminta maaf. Tapi kita tonton videonya dulu. Siapa Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa wayang itu haram. Sebenarnya ini sudah diklarifikasi 3 hari yang lalu kalau tidak salah, bahwa dia tidak mengatakan itu. Cuman ini hanya framing atau kesimpulan-kesimpulan ngawur yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin mencari memperkeruh keadaan. Si Pahim ini memang merasa sok pintar soal agama, sehingga tidak bisa membedakan antara haram dan dilarang. Si Khalid Basalamah memang tidak mengatakan haram, tapi mengatakan dilarang. Terus bedanya dilarang dengan haram itu apa? Si Pahim mungkin belum paham. Bukan berarti saya mendukung Khalid Basalamah di dalam persoalan wayang haram atau tidak. Kami tidak sepakat mengatakan apapun itu haram ketika belum ada dalil yang mengharamkannya. Lagian kalau mau mengharamkan wayang itu namanya kurang kerjaan saja. Sebab di Quran dan di hadis itu tidak ada yang membahas soal wayang. Kalau alasannya adalah gambar yang berbentuk manusia atau berbentuk hewan atau berbentuk makhluk hidup, kita bisa lihat di TV juga banyak gambar makhluk hidup, malah utuh, malah terlihat nyata. Di HP juga, di thumbnail YouTube juga, di DP WhatsApp juga. Makanya kalau mau mengharamkan yang bentuk gambar utuh atau bentuk makhluk hidup utuh, itu harusnya mereka itu menghancurkan TV yang mereka miliki. Dan masalahnya adalah ketika ada pernyataan-pernyataan syubhat yang dilemparkan kemudian diterima oleh ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan umat Islam dan awam yang ada di sekitar kita. Ini sangat cepat penyesatan begitu masif dan rata. Ada syaratnya ini pada dasaran keempat. Yang pertama diantaranya adalah kita telah, kita pelajari, kita perhatikan persoalannya seperti apa. Jelas, lalu kita berikan informasi. Kita arahkan. Tidak bisa, kita nasihati dengan baik. Kemudian malah dia ngeyel dan ditertawakan misalkan, diolok-olok kita memberikan nasihat. Tembalan jika nama. Atau entah hadis atau maqal, yaitu la ghibata li fasiqin. Tidak ada ghibah, tidak termasuk ghibah membicarakan orang yang fasik, dengan catatan supaya tidak diikuti atau tidak ditiru oleh orang-orang awam dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kata Nabi, atarghubuna an dzikril fajir, kamu menyebutkan orang yang lacut, orang yang bejat. Udhkuruhu bima fihi kayyahdharahun nas. Sebut, sampaikan kepada umat supaya umat tidak mengikutinya atau tidak terkecoh dengan tipu daya-tipu dayanya. Berarti dia menyamakan Gus Fuad Plerat dengan apa yang dia sampaikan itu, karena mengikuti hadis tersebut, yang secara tidak langsung mengatakan Gus Fuad seperti yang dia ungkapkan di hadis tersebut. Berarti namanya si Fahim ini benar-benar bangsat ini. Menampilkan foto tidak boleh. Ini mohon maaf. Jadi agak berat untuk kita sampaikan, untuk kita lakukan. Kenapa? Ya melihat pertimbangan tadi. Dan lagi-lagi acting cengengesan, biar orang itu merasa kasihan, biar orang itu merasa simpati, biar seolah-olah dia itu dizolimi. Masya Allah, mohon maaf sebelumnya. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan mohon maaf kepada Gus Fuad. Kenapa? Saya lihat statusnya Gus Fuad menarik di dalam komunitas itu. Dia menyanggah hadis yang kita sampaikan bahwasanya itu hadis palsu. Beliau tidak terima. Ini katanya Gus Fuad Plerat tidak terima. Padahal Gus Fuad Plerat itu tidak pernah itu mereaksi atau merespon video dari si Pahim ini. Dan ini adalah fitnah ini, si Pahim. Kita sampaikan beberapa hujah-hujahnya. Beliau malah menyanggah di dalam komunitasnya. Ditulis di sana. Yang mana sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Dan hari ini, tadi saya lihat tidak ada, sudah dihapus.
Artinya semoga ini menjadi satu kemaslahatan. Padahal channel Gus Fuad itu menghapus post tersebut itu tidak ada hubungannya dengan komentar si Pahim. Tapi si Pahim merasa ini dihapus karena karena apa kritikannya. Aduh kok GR banget ini orang ini. Untuk kita bersama-sama menyampaikan kemaslahatan yang baik, bagaimana menjaga ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik pula. Pelan-pelan, hati-hati. Menghadapi umat tidak hanya kita bisa berbicara, tapi pertimbangannya luas. Apa yang saya maksudkan? Ketika hal-hal ikhtilaf, hal-hal yang bisa membuat persepsi berbeda dan menyimpang di mata atau di dalam pikiran orang awam, itu jangan disampaikan, meskipun ada dasarnya. Ini harusnya Anda itu mengajari Anda sendiri, bukan mengajari Gus Fuad Pleret tentang hal seperti itu. Karena Anda juga belum tepat. Karena sering juga itu Anda itu mengkritik tokoh-tokoh NU. Itu kan sama juga itu merancaukan pikiran orang-orang NU, membuat keruh, membuat kacau, tokoh NU yang satu dan lainnya saling bermusuhan. Itu kan karena Anda juga ini. Saya berharap Gus Fuad bersama semuanya bisa bersama-sama. Silakan Anda berdakwah melalui musik, silakan. Anda berdakwah melalui mimbarnya, silakan. Nah, emangnya kamu itu siapa? Emangnya kalau mau dakwah itu harus minta izin ke kamu. Tapi mohon kita bersama-sama, ayo jaga kondusivitas, kemaslahatan, ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak suka seperti itu. Apalagi saya di bawah lebih muda daripada Gus Fuad Pleret. Jaga kondusivitas. Nah dulu juga tenang-tenang aja, anteng-anteng aja. Gus Fuad Pleret juga nggak peduli sama Anda. Cuman Anda aja yang nyari-nyari ke Gus Fuad Pleret. Bahkan sampai saat ini juga Gus Fuad Pleret juga belum pernah nyebut nama Anda. Cuma Anda itu merasa GR aja. Seolah-olah Gus Fuad Pleret itu membalas video Anda. Jadi kegeeran Anda itu. Kalaupun beliau adalah cucu daripada Sunan Ampel, maka kita masih saudara. Beliau, Sunan Ampel, adalah paman daripada kakek saya. Jadi kita bersaudara. Maka dari itu, kita sampaikan sekali lagi, saya mohon maaf. Dan semoga kita bersama-sama selanjutnya bisa saling menjaga. Namun, sekali lagi, ketika ada pernyataan-pernyataan yang tidak bisa kita terima secara akidah, dan ini membahayakan terhadap umat. Jadi, kita tetap mempunyai satu prinsip, tidak ada yang bisa menghalang kita menyampaikan kebenaran. Anda pun begitu. Anda mendapatkan saya salah, dan saya tergelincir di dalam pemahaman, secara apapun saja. Anda berhak mengcounter saya, Anda berhak menghujat saya kalau perlu. Saya tidak masalah. Aneh ini si Ustadz satu ini. Kelihatannya minta maaf bagus, tapi ternyata belakangnya itu masih ngancam juga ini. Baik, insya Allah dengan komitmen itu sudah mencabut dan sudah menghapus statement yang ada di dalam video ini. Maka saya pun insya Allah akan mencabut pernyataan-pernyataan saya soal Ibnu Taimiyah. Loh, apa hubungannya status di Gus Fuad Channel dengan Ibnu Taimiyah itu? Anda itu jangan mengarang-arang itu, jangan mengada-ada. Lagian Gus Fuad Pleret itu mencabut statement di postnya itu juga bukan karena Anda. Itu kan karena yang di Gus Fuad Pleret itu kan miliknya channel Wali Songo Channel. Jadi nggak ada urusannya dengan Anda. Ini bukan berarti wah ini Gus Fuad Pleret mencabut statementnya itu karena si Benteng Akidah. Enggak ada hubungannya apa-apa. Jadi Anda jangan merasa GR. Kita bersama-sama, mari aktif di media sosial dengan cerdas. Anda berkomentar di sini dijaga. Kita berkomentar yang juga beradab. Tidak mencela yang sifatnya itu berlebihan. Sangat pintar dan lihai memutarbalikkan fakta. Dimana jika ada pendukung Gus Fuad Pleret menulis komentar di Benteng Akidah, itu selalu dihapus. Sementara kalau pendukungnya Benteng Akidah komentar di channelnya Gus Fuad Pleret tidak pernah dihapus. Belum lagi soal penyebutan Gus Fuad Pleret yang diidentifikasikan dengan arti alat kelamin. Ini sudah keterlaluan. Kemudian dengan thumbnail di YouTube yang sering membuat ejekan atau pelecehan kepada Gus Fuad Pleret. Harusnya Ustadz seperti ini belajar memperbaiki diri dulu sebelum mengkritik
atau memperbaiki orang lain. Karena percuma dan sia-sia Anda berniat, berkeinginan memperbaiki orang lain padahal diri Anda sendiri bobrok tidak karuan.